Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga kabarnya selalu sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi kembali tutorial mengenai Microsoft Excel dan masih berkaitan tentang rumus fungsi yang ada pada Microsoft Excel. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana cara menggunakan rumus average if. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pengembangan dari rumus average if, yaitu rumus fungsi average if. Nah, jika pada rumus average if kita itu menentukan nilai rata-rata dengan hanya satu kriteria saja, pada rumus average if ini kita menentukan nilai rata-rata dengan lebih dari satu kriteria atau syarat tertentu. Jadi, untuk kriterianya pada average if ini lebih dari satu, bisa 2, bisa 3, dan maksimal sampai 127 kriteria atau 127 syarat. Kita langsung saja ke rumus fungsi average if. Rumus fungsi average if itu memiliki beberapa elemen. Nah, elemennya itu hampir sama dengan rumus fungsi sum if. Pada rumus fungsi average if ini terdiri dari average range, yaitu rentang sel atau range yang akan kita tentukan nilai rata-ratanya. Kemudian yang selanjutnya ada kriteria range 1, yaitu rentang sel yang akan kita periksa untuk kriteria pertama. Kemudian ada kriteria 1, yaitu kriteria yang harus dipenuhi oleh sel dalam kriteria range 1. Nah, selanjutnya yaitu di sini itu ada kriteria range 2 dan kriteria 2. Nah, itu merupakan pasangan kriteria tambahan. Jadi, teman-teman bisa menambahkan kriteria selanjutnya maksimal itu sampai 127 kriteria. Nah, itulah elemen yang ada pada rumus fungsi average if. Nah, kita langsung masuk saja ke contohnya. Yang pertama. Di sini kita akan mencari, yang pertama, kita akan mencari nilai rata-rata siswa laki-laki yang nilainya lebih dari 70. Nah, di sini ada dua kriteria. Yang pertama itu adalah siswa laki-laki dan kriteria yang kedua yaitu nilai yang lebih dari 70. Nah, kita langsung gunakan rumus fungsi average if-nya. Awali dengan tanda sama dengan, kemudian kita ketikkan fungsinya yaitu average if, kemudian kurung buka. Nah, untuk average range-nya yaitu karena kita akan menentukan nilai rata-rata, berarti untuk average range-nya ini adalah rentang sel nilai yang ada pada kolom nilai, yaitu pada D2, pada sel D2 sampai D13. Kemudian kita ketikkan titik koma. Teman-teman perhatikan ya untuk panduannya. Jika di sini adalah koma, maka teman-teman ketikkan koma. Karena di sini saya panduannya itu menggunakan titik koma, maka ketikkan titik koma. Setelah itu kriteria range 1. Nah, kriteria range 1 ini adalah rentang sel mana? Untuk kriteria mana? Nah, kriteria yang pertama itu kan siswa laki-laki. Nah, laki-laki ini berada pada rentang sel di jenis kelamin, di kolom jenis kelamin. Maka kita blok untuk kolom jenis kelaminnya dari mulai C2 sampai C13. Setelah itu titik koma. Nah, kita masukkan kriteria yang pertama. Kriteria yang pertama itu adalah siswa laki-laki yang berjenis kelamin laki-laki. Maka untuk kriteria 1 ini kita ketikkan laki-laki, tapi teman-teman jangan lupa untuk tekan tanda petiknya terlebih dahulu. Ketikkan tanda petik gandanya terlebih dahulu. Kemudian baru kita tuliskan kriteria pertama, yaitu laki-laki. Kemudian tanda petik ganda lagi, baru teman-teman ketikkan lagi titik koma. Setelah itu kriteria range 2. Nah, kriteria range 2-nya ini apa? Karena di sini untuk kriteria pertama itu laki-laki dan kriteria keduanya yaitu nilai yang lebih dari 70, maka untuk kriteria range 2 ini adalah dari kolom nilai, yaitu dari D2 sampai D13.
Kemudian titik koma lagi, baru kita masukkan kriteria yang kedua, yaitu lebih dari 70. Ketikkan terlebih dahulu juga tanda petiknya, baru kita masukkan kriterianya. Kita menggunakan operator perbandingan lebih dari 70. Kemudian tanda petik ganda lagi. Setelah itu kurung tutup, baru teman-teman enter. Nah, inilah nilai rata-rata siswa laki-laki yang nilainya lebih dari 70. Contoh yang kedua yaitu di sini kita punya di sini kita akan mencari nilai rata-rata siswa perempuan yang lulus. Nah, di sini saya sudah mengetikkan terlebih dahulu untuk kriterianya. Di sini ada 2 kriteria, yaitu perempuan, dan yang kedua yaitu kriteria yang kedua adalah keterangan lulus dan tidaknya. Nah, di sini karena di keterangan kita mencari nilai rata-rata siswa perempuan yang lulus, maka untuk kriteria pertama itu adalah perempuan dan kriteria yang kedua adalah lulus. Nah, sama seperti tadi, untuk rumusnya sama dengan average if kemudian kurung buka. Setelah itu ini untuk average range-nya, karena kita akan mencari nilai rata-rata, menentukan nilai rata-rata, maka untuk average range-nya ini adalah kolom nilai dari D2 sampai D13, kemudian titik koma. Untuk kriteria range pertama yaitu siswa perempuan berarti berada di kolom. Nah, untuk kriteria range 1 ini, karena kriteria yang pertama itu adalah perempuan, maka dan perempuan ini berada dalam kolom jenis kelamin, maka untuk kriteria range 1 ini adalah kolom jenis kelamin C2 sampai C13. Setelah itu titik koma lagi. Nah, untuk kriteria pertama ini kita tidak perlu lagi menuliskan kriterianya. Kita tinggal klik saja sel ini yang ada tulisan perempuannya ini. Kemudian teman-teman klik, tidak perlu lagi menggunakan tanda petik ganda, karena tanda petik ganda itu digunakan pada saat kriterianya ini berisi teks atau logika matematika. Jika kriterianya ini berupa sel, maka tidak perlu lagi menggunakan tanda petik. Setelah itu titik koma lagi, kemudian kriteria range 2 adalah keterangan lulus, maka untuk kriteria range 2-nya adalah kolom keterangan, yaitu E2 sampai E13. Kemudian titik koma lagi untuk kriteria keduanya yaitu keterangan lulus ini. Kita klik saja, kemudian kurung tutup, baru teman-teman enter. Nah, kita sudah dapat nilainya. Nilai rata-ratanya kita sudah dapatkan yaitu 82,75 untuk nilai rata-rata siswa perempuan yang lulus. Nah, mudahnya kita menuliskan di sel lain jika kita menggantinya ini dengan laki-laki. Coba perhatikan, nilainya pasti akan berubah. Nah, nilainya akan berubah kalau kita rubah ininya menjadi laki-laki. Jika ininya juga dirubah menjadi keterangan tidak lulus, nilai rata-rata ini pun juga akan berubah. Maka sebaiknya teman-teman, jika teman-teman menggunakan rumus average if atau jika teman-teman menggunakan rumus seperti ini, teman-teman tuliskan terlebih dahulu untuk kriterianya di sel lain sehingga lebih memudahkan kita untuk mencari nilai rata-ratanya. Dan jika ada perubahan kriteria, teman-teman tinggal menggantinya saja. Tidak perlu lagi mengetikkan rumus dari awal, tapi teman-teman hanya mengetikkan saja untuk kriterianya, maka akan keluar nilai rata-ratanya. Nah, untuk selanjutnya yaitu contoh yang ketiga, kita akan mencari nilai rata-rata
siswa laki-laki yang lulus dengan nilainya lebih dari atau sama dengan 80. Nah, caranya masih sama seperti tadi, hanya saja untuk kriterianya ini ada 1, 2, 3. Yang pertama yaitu kriterianya yang pertama adalah jenis kelamin, yang kedua kriteria keterangan lulus atau tidaknya, dan yang ketiga adalah kriteria nilai. Kita langsung saja ke rumusnya, sama dengan average if kurung buka, average range-nya yaitu nilai, kolom nilai, kemudian titik koma, setelah itu kriteria range 1 adalah jenis kelamin, kolom jenis kelamin, setelah itu titik koma, kriteria yang pertama yaitu laki-laki, titik koma lagi, kriteria range yang kedua adalah keterangan lulus atau tidaknya, kemudian titik koma lagi, kriteria keduanya adalah tidak terlihat. Untuk kriteria keduanya adalah keterangan lulus, kemudian titik koma lagi, setelah itu kriteria range yang ketiga adalah nilai, kemudian titik koma, dan kriteria ketiganya adalah nilai yang lebih dari atau sama dengan 80. Nah, untuk ini karena ini ada operator perbandingannya, maka teman-teman ketikkan terlebih dahulu tanda petik ganda. Setelah itu ketikkan operator perbandingannya lebih dari atau sama dengan 80, tanda petik ganda lagi, baru teman-teman kurung tutup. Setelah itu enter, maka akan langsung muncul untuk nilai rata-ratanya yaitu 92,666 sekian. Nah, untuk memperkecil atau supaya angka yang di belakang komanya ini tidak terlalu banyak, desimalnya tidak terlalu banyak, teman-teman pilih icon ini, decrease desimal, teman-teman klik saja mau sampai mana desimalnya, mau berapa angka yang ada di belakang komanya. Nah, saya gunakan 2 angka di belakang koma. Seperti inilah cara menggunakan rumus fungsi average if. Nah, kita ganti ini jadi perempuan. Akan ikut berubah juga. Nah, seperti itulah untuk cara penggunaan rumus fungsi average if. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan, kritik, ataupun saran, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.